Sugeng siang Bu Afifah. Halo, sugeng Nggih, siang. dalem rumi Bu. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. sehat-sehat Jeng. Alhamdulillah. Di rumah ya? Nggih, tambah gemuk ini Bu. Oh, podo. Satu sisi sehat, tapi sehat yang gimana gitu ya, karena Nggih, aktivitas gitu. Tapi nggak ketularan ini, nggak ketularan itu. nggih. Ya Alhamdulillahnya semua itu. Dinikmati, posisi. semoga segera berakhir. Halo Bu Cindy, Selamat pagi Bu Afifah. pagi, Assalamualaikum. Salam sehat-sehat Bu. Ya, sehat cuman kurang aktivitas, nggak enak juga ya di badan. Biasanya kan lari sana, jalan sini. Sabar sebentar selama pandemi. Aduh, ini sih tak mulai share sebentar nih. Nggih Bu. Ya, ya. Oke. Selamat siang atau pagi, mahasiswa. Siang Ibu. Pagi Bu. Siang Bu. Siang, Ibu Bu. pagi. Siang Bu. Ya, semoga sehat ya. Baik, saudara. Sebentar, saya tata ini apa? Ini kemudian. Baik, mahasiswa. Seperti sebelum-sebelumnya, aturan main, ya. Ibu Dian sebagai operator dalam perkuliahan Zoom kita memute semua partisipan. Namun Anda silahkan kalau mau mengajukan pertanyaan begitu, ya, dengan cara raise hand. Nanti kemudian memberikan kesempatan, tapi saya juga akan memberikan kesempatan juga sih tanya jawab gitu. Jadi ini mahasiswa seperti biasa saya berikan kuesioner, oke, begitu terkait dengan perkuliahan pagi ini, sehingga sambil mendengarkan perkuliahan Anda juga bisa mencek apakah Anda paham atau tidak dengan kuliah saya. Seperti biasa, setelah Anda mensubmit quiz saudara, Anda akan bisa langsung mengetahui skor saudara. Jadi kuliah hari ini seperti kemarin sudah saya umumkan, saudara, adalah materi di ini. Ya, materi yang ketiga, HPI yang berlaku di bidang hukum orang, gitu ya. Silakan saudara buka di sini. Sesungguhnya kalau hari ini kita belajar itu adalah lanjutan, yaitu untuk membahas ruang lingkup HPI. Yang kedua, karena sekedar refresh begitu, merefresh ingatan saudara. Minggu lalu kita kan mempelajari tentang masalah yurisdiksi, itu tujuan pertama HPI. Jadi setelah hakim, khususnya hakim di Pengadilan Indonesia, tahu bahwa oh ya, berdasar prinsip-prinsip, banyak ya prinsip-prinsipnya, minggu lalu sudah kita pelajari, aktor sequitur forum rei, seperti itu ya kan. Kemudian bagaimana kalau kediaman penggugat ada di luar negeri, seperti itu. Maka hakim tahu, oh iya, berarti Pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi atas para pihaknya, atau yurisdiksi in personam. Gitu. Sehingga saya bisa menangani perkara perdata yang ada unsur asingnya ini. Atau kalau kita berbicara tentang sengketanya itu adalah tentang benda,
gitu ya. Tentang benda misalnya. Ini kan, atau in rem. Kemudian bendanya itu kebetulan adalah benda tetap yang berlokasi di Surabaya gitu. Oh ya, Pengadilan Negeri Surabaya berarti memiliki apa tadi? Kewenangan untuk mengadili perkara perdata sengketa benda tadi. Berarti Pengadilan Surabaya akhirnya mengambil sengketa itu untuk diadili. Itu kan yang minggu lalu kita pelajari. Lah minggu ini atau hari ini kita belajar setelah pengadilan negeri entah itu Surabaya, Jakarta seperti itu mengambil yurisdiksi atau menangani perkara perdata yang ada unsur asing itu, kan pengadilan itu harus mulai tahu dalam menangani sengketa yang ada unsur asing ini, hukum apa yang aku pakai, hukum apa yang aku terapkan, gitu kan? Jadi itu hari ini dan mungkin sampai 3 atau 4 kali pertemuan yang akan datang kita mempelajari hukum yang berlaku, hukum apa yang harus diterapkan untuk menyelesaikan perkara di bidang perdata atau dagang yang mengandung unsur asing. Pokoknya di bidang keperdataan yang mengandung unsur asing. Dengan demikian, hakim akan menghasilkan keputusan yang tepat bagi para pihak. Seperti itu. Jadi itu langkah kedua setelah menentukan dia punya yurisdiksi, dia akan menentukan hukum. Seperti saya berikan contoh dalam kasus sengketa ya karena kecelakaan pesawat terbang di mana seorang WNI penumpang WNI ya mengalami kerugian dan menuntut ganti rugi kepada Singapore Airlines, sebuah badan hukum yang berkedudukan di Singapura. Padahal kecelakaannya ada di Taiwan. Apakah yang dipakai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat waktu itu? Karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kan kemudian memutuskan mereka berwenang mengadili perkara. Apakah hukum Taiwan? Apakah hukum Singapura? Apakah hukum Indonesia? Nah ini, hari ini kita belajar tentang itu. Nah yang pertama kita pelajari, karena kan keperdataan itu banyak kan keperdataan. Adalah yang terkait di bidang hukum orang dulu. Jadi kalau sengketanya itu terkait dengan perkara di bidang hukum orang. Hukum orang itu apa saja sih, Bu? Oh ya banyak. Ya itu semua yang Anda pelajari di buku 1 BW. Masih ingat ya? Anda kuliah di Perdata, kelas Perdata, buku 1 BW. Nah, buku 1 BW itu ada hukum keluarganya, perkawinan, perceraian, ya ini yang saya tulis. Ada hukum orangnya juga yang tentang kecakapan, apakah orang itu cakap, dewasa, gila misalnya ya, atau orang itu dianggap mati, tidak hanya mati bahkan hilang, atau bahkan sudah dianggap lahir padahal dia masih di kandungan karena untuk keperluan memperoleh warisan. Juga tentang harta gono gini, itu semua hukum orang. Nah yang mengandung unsur internasional atau unsur asing gitu kan. Kita hidup di abad 21. Jadi itu jamak sekarang ini hal-hal hukum orang itu ada unsur asingnya. Hakim kemudian harus memutuskan hukum apa yang harus aku terapkan kalau ada masalah di bidang hukum orang ya yang ada unsur asingnya. Nah, ini hari ini kita belajar itu. Aturannya berarti aturannya kita ikut aturan mana? Hukum orangnya, hukum nasional mereka, atau hukum di mana mereka bertempat tinggal, gitu kan? Dalam hal ini, sumber hukum HPI Indonesia yaitu Al-Hamen Pepalingan pasal 16. Ingat ya, sebelum ini kan saya di kuliah tentang ini sumber hukum. Kuliah yang paling awal kan berkali-kali bilang sumber hukum terpenting dari HPI itu EB3, EB3, bukan grup penyanyi, tapi pasal 16, 17, dan 18 Al-Hamen Pepalingan. Nah, untuk yang hari ini sumber hukumnya, kalau untuk mengetahui hukum apa yang dipakai bagi bidang hukum orang yang ada unsur asingnya, itu kita lihat pasal 16. Apa isinya? Saya harap malam
Kemarin Anda sudah baca. Segala ketentuan Undang-Undang Indonesia ya tentang status itu ya entah status perkawinan, apa status cerai atau status anak angkat, tentang status dan kecakapan manusia itu tetap berlaku bagi WNI walaupun si WNI tadi berada di luar negeri, saudara. Jadi makanya Indonesia menganut prinsip nasionalitas karena yang digunakan adalah hukum nasional si WNI tadi. Jadi WNI tadi misalnya mau kawin, mau cerai, ya, warisan. Walaupun mereka posisinya di luar negeri, hukum nasional Indonesia tentang Undang-Undang Perkawinan nomor 174, Undang-Undang BW tentang pewarisan atau kompilasi hukum Islam kalau mereka WNI itu agamanya Islam, itu tetap berlaku untuk bidang-bidang tadi, bidang hukum personal tadi, walaupun mereka di luar negeri. Baik mahasiswa yang baru masuk, ini ya, tolong dikerjakan juga quiz. Nah, saya tulis di chatbox. Terus prinsip nasionalitas ini ternyata juga berlaku bagi WNA yang berada di Indonesia. Jadi WNA itu tentang status dan kecakapannya itu juga diatur oleh hukum nasional Indonesia. Hukum nasional mereka. Jadi saya beri contoh di sini, misalnya saya lompat-lompat ya. Misalnya ada orang Australia, pasutri Australia. Mereka domisili di Indonesia atau kebetulan mau melakukan perkawinan di Bali gitu kan. Boleh. Tapi pejabat Bali, entah itu pejabat kantor catatan sipil seperti itu, waktu mau menikahkan si orang Australia di Bali tadi, bukan pakai undang-undang nomor 174, saudara. Tapi pakai undang-undang perkawinan nasional Australia. Karena untuk masalah keperdataan di bidang hukum orang, HPI Indonesia menyebutkan berlaku prinsip nasionalitas. Itu yang harus dicatat. Ya. Jadi jangan hantam kromo pakai undang-undang perkawinan nomor 174. Enggak boleh. Karena Indonesia bukan menggunakan prinsip domisili, tapi prinsip nasionalitas. Jadi hukum nasional si para pihak itu tetap berlaku untuk bidang hukum orang. Oke, itu prinsipnya dulu. Demikian pula nanti kalau para hakim menyelesaikan sengketa, kawin, sengketa cerai, warisan, juga harus pakai hukum nasional para pihak, bukan selalu pakai hukum Indonesia. Mungkin muncul pertanyaan, saudara. Loh, Bu, tapi kan kalau saya sekarang ini kuliah di Fakultas Hukum Brawijaya, mau nanti jadi hakim, kan ya nggak paham, Bu, hukum Amerika itu gimana, hukum Singapura itu gimana, kalau saya harus memutus semua perkara-perkara ya hukum orang terkait orang asing yang di Indonesia dan harus pakai prinsip nasionalitas, pakai hukum asingnya masing-masing orang asing. Kan saya nggak tahu, Bu. Iya, memang Bu Viva juga nggak tahu. Namun, ini gunanya kedutaan besar, konsulat. Jadi Anda nanti sebagai pejabat, sebagai hukum, pejabat catatan sipil, kalau tidak mengerti hukum asingnya atau hukum nasional si orang asing yang datang ke hadapan saudara, ya Anda atau si orang asing itu diminta membawa dokumen bukti gitu ya, pernyataan dari pejabat kedutaan besar negaranya yang ada di Indonesia yang menyebutkan bahwa berdasar hukum Singapura misalnya, orang Singapura itu boleh menikah sah menurut hukum nasional Singapura. Bahwa dokumen-dokumen itu pejabat kantor catatan sipil Indonesia ya akan mengiyakan karena kan sudah disahkan oleh hukum nasional
Singapura yang dibuktikan oleh pernyataan pejabat di kedutaan besar Singapura atau di konsulat Singapura yang ada di Surabaya. Itu caranya, ya. Yang jelas sekali lagi prinsip nasionalitas. Di dunia ini, sebagaimana kita tahu, ada dua sistem hukum besar kan, civil law dan common law. Common law itu biasanya negara-negara yang dulu pernah atau pernah dijajah Inggris atau bekas teritori, ya, bekas protektorat Inggris Raya. Kalau prinsip domisili beda dengan prinsip nasionalitas, karena negara-negara common law yang menggunakan prinsip domisili itu memang mayoritas warga negaranya datang dari imigran berbagai macam kewarganegaraan lebur, hidup jadi WNA, warga negara Amerika, warga negara Australia, sehingga mereka lebih mengutamakan hukum nasional masing-masing. Kamu sekarang sudah domisili di Amerika, kamu sudah domisili di Australia. Ya sudah, walaupun kewarganegaraan aslimu itu bukan Australia, tapi kan sudah domisili. Ya, sehingga untuk mengatur masalah perkawinan, hukum orang, gitu ya, hukum orang, gitu, maka dipakai hukum negara di mana mereka berdomisili. Itu kalau negara common law. Tapi Indonesia, Belanda, Jerman itu masih menganut prinsip nasionalitas. Gitu. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, itu hanya pilihan. Gitu. Jadi itu. Ya silakan dikerjakan kuisnya, sama dikerjakan ya. Nah sekarang tadi sudah saya sebutkan. Jadi hukum personal kalau menurut HPI Indonesia berdasar pasal 16A Pemen Bebarengan itu digunakan prinsip nasionalitas. Sekarang mari kita lihat satu persatu, saudara. Satu persatu. Jadi misalnya di bidang kecakapan, ya itu kan juga hukum orang. Kecakapan itu bisa kecakapan untuk melakukan pernikahan, kecakapan untuk membuat kontrak, ya itu kan semua butuh kecakapan. Kecakapan itu adalah salah satu syarat material sebuah perbuatan hukum. Kecakapan itu bisa terkait dengan umur, bisa terkait dengan persetujuan, misalnya kalau perkawinan orang tua atau istri sebelumnya, gitu ya. Kalau kontrak ya kecakapan itu terkait dengan umur atau ada hal-hal tertentu. Kalau dia gila atau tidak waras itu misalnya pasal berapa itu di buku 1 BW itu siapa itu yang konservatorship itu istilahnya guardian ya, wali ya, wali seperti itu bisa mewakili. Itu semua digolongkan sebagai kecakapan. Nah, sekarang kecakapan contoh yang di slide nomor 8 ini. Jadi misalnya ada WNI melakukan perkawinan di Saudi Arabia, ya kan? Karena mereka sudah domisili di sana, karena mereka mungkin tenaga kerja, gitu ya. Ayo kita menikah, kan di Saudi Arabia tidak ada syarat batas umur. Yang penting akil balik, gitu ya, sudah balik. Begitu. Udah mereka menikah di muka Ka'bah misalnya. Ya mungkin oke-oke saja kalau nggak ada masalah, selama mereka masih cinta atau gimana, tutup mata aja. Hukum dipinggirkan. Namun, lah ini kalau muncul masalah. Perkawinan tersebut hakikatnya belum valid menurut hukum Indonesia. Karena tidak sesuai prinsip nasionalitas. Kalau menurut prinsip nasionalitas kan tadi itu si orang Indonesia yang menikah di mana? Di luar negeri, walaupun itu di Saudi Arabia, tetap harus tunduk pada Undang-Undang Nasional Indonesia untuk syarat-syarat material pernikahannya. Yaitu Undang-Undang Nomor 1/74.
yang mensyaratkan misalnya harus paling tidak berumur minimum 19 tahun untuk melakukan pernikahan. Begitu. Jadi resiko dari pernikahan di Saudi Arabia bagi WNI yang tidak memenuhi syarat material, misalnya syarat umur, ya dia dianggap belum cakap untuk menikah, sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan nantinya di pengadilan Indonesia. Jadi risikonya itu bukan di Saudi Arabia. Kalau kembali ke Indonesia kan yang berlaku Indonesia, hukum Indonesia, mereka WNI, kan gitu. Nah itu bisa dibatalkan dan itu terjadi sering seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Sekali lagi, untuk hukum orang berlaku prinsip nasionalitas. Dimanapun Anda melakukan perbuatan hukum itu. Prinsip nasionalitas juga berlaku bagi WNA yang melakukan perbuatan di Indonesia. Ya, yang seperti tadi saya contohkan. Jadi orang Australia yang mau menikah di Indonesia karena berpikir, oh ya di Indonesia kan boleh poligami. Seperti itu ya. Pejabat yang mau menikahkan orang Australia bilang, oh no. Karena kami menikahkan saudara berdasar hukum nasional Australia, bukan hukum Indonesia. Di Australia dan banyak negara lain di dunia itu, poligami itu adalah pidana, saudara. Terutama di negara-negara yang basicnya itu adalah hukum atau agama Kristen ya, Katolik, Kristen seperti itu, poligami itu pidana. Itu perlu diketahui ya. Baik kalian menjadi hakim, baik kalian nanti menjadi lawyer, ataupun kalian menjadi pejabat sipil. Nah, untuk itu saudara, sesungguhnya banyak sekali contoh-contoh real, ya. Sebab kalau hanya belajar teori, kayaknya bosen, boring ya. Apa sih ini gunanya? Padahal ini kemudian, nah, contohnya saya berikan di sini. Ini dia. Shanti itu dulu penyanyi yang top lah ya. Mungkin sebelum eranya BCL begitu. Jadi Shanti ini menikah dengan orang Ekuador. Jadi Shanti ini apa namanya? Bukan hanya BCL, saudara, ya, bukan hanya BCL yang married dengan Bunga Cinta Lestari ya. Ini dia fotonya. Atau nanti Anda buka sendiri. Banyak kan tidak hanya artis sih. Itu apalagi kita hidup di abad 21. Abad 21 wajar kalau pasangan kita itu bukan sama kewarganegaraannya. Jadi ini contoh-contoh saudara. Bahkan kalau yang kasus ini, Ana dan Ruhut Sitompul ya, saya harap Anda kenal Ruhut Sitompul itu siapa, pengacara yang kontroversial itu kan. Ini dua-duanya WNI kalau yang ini. Tapi menikahnya di Australia. Sekitar tahun 1980-an, awal 1980-an. Tanpa mengikuti ketentuan Undang-Undang nomor 174. Yang penting menikah dan sah menurut hukum Australia, tapi belum sah menurut hukum Indonesia saat itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu. Ini. Nanti Anda baca sendiri. Waktu Ruhut Sitompul jatuh cinta lagi pada perempuan yang lebih muda, nah, dia menggunakan alasan. Pernikahan kami dulu di Australia kan itu bukan pernikahan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 174. Permasalahan-permasalahan seperti ini tuh muncul biasanya kalau ada masalah, kalau sudah para pihaknya sudah gak cocok satu sama lain. Selama cocok-cocok saja, ya hukum aturan tadi dikesampingkan, kan masalah.
Tapi kita sarjana hukum kan harus sudah berpikir jauh. Gimana kita melakukan perbuatan hukum itu secara aman. Gitu kan. Jadi itu nanti Anda baca sendiri contoh-contoh seperti ini. Selanjutnya, kecakapan misalnya melakukan kontrak. Ya. Nah, ini saya beri di slide nomor 11. Jadi kalau Anda mahasiswa juga mau memberikan pertanyaan, juga bisa ditulis ya di chatbox, nggak apa-apa, chatbox. Selain nanti waktu sesi tanya jawab, gitu. Baik. Oke. Jadi misalnya kecakapan melakukan kontrak, jadi bukan hanya kecakapan melakukan perkawinan, saudara ya. Jadi ini berlaku juga hukum siapa? Nasional. Misalnya, contohnya di Arab, ya, di negara Arab sana, Saudi Arabia, di mana masih berlaku hukum nasionalnya adalah hukum syariah, ya, di mana perempuan dianggap tidak cakap untuk membuat kontrak. Indonesia sudah tidak lagi. Dulu zaman Hindia Belanda pernah kita seperti itu, ya. Anda masih ingat di BW buku 1, tapi kemudian sudah dihapuskan dengan surat edaran Mahkamah Agung tahun 63. Mungkin Anda sudah belajar ya waktu mengambil mata kuliah perdata atau pengantar hukum Indonesia. Nah, untuk Arab misalnya, ya, itu status perempuan dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa izin atau suami atau walinya. Nah, kemudian warga negara Arab wanita itu berdomisili di Indonesia begitu dan melakukan bisnis, ya wajar melakukan bisnis sendiri. Ada sengketa, nah, seperti itu. Nah, hakim Indonesia dalam memutuskan tidak menggunakan hukum Indonesia. Sekali lagi, digunakan prinsip nasionalitas, yaitu berarti harus merujuk pada hukum nasional Arab. Berarti kalau menggunakan prinsip nasionalitas, kontrak yang dibuat oleh perempuan warga negara Arab itu tidak memenuhi syarat subjektif. Syarat subjektif kontrak itu kan ada 4, adanya kesepakatan, kecakapan, sebab yang halal, dan ada objek tertentu. Ya bisa dibatalkan kalau itu perempuan warga negara Arab karena apa? Prinsip nasionalitas. Nah, inilah pentingnya kalian mempelajari pasal 16A Amen Pelaliman. Itu contoh-contohnya. Terus di bidang hukum orang yang lain, ya saudara, yaitu perceraian. Nih. Nah, untuk perceraian ini ada kekhususan, saudara ya. Perceraian kita sepakat termasuk hukum personal, hukum orang, ya kan? Dulu sebelum ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, perceraian pun itu masuk dalam BB buku 1, ya, kitab tentang orang. Oleh karena itu sama sesungguhnya masalah perceraian itu juga berlaku prinsip nasionalitas. Jadi sahnya perceraian harusnya diatur oleh hukum nasional pasutri tersebut, dimanapun perceraian dilakukan. Jadi saudara harap ingat ya, jadi perkawinan itu pun sebagai bagian dari hak asasi manusia, saudara. Itu boleh. WNI menikah di Singapura boleh, WNI menikah di Kanada boleh, warga negara Australia menikah di Bali, di Indonesia juga boleh. Nah, boleh. Sepanjang mengikuti prinsip-prinsip yang saya sebut tadi. Demikian pula perceraian, saudara. Jangan dipikir WNI tidak boleh bercerai di misalnya di Saudi Arabia atau di Jepang. Kalau ada titik tautnya dengan Jepang karena mereka berdomisili di sana, boleh. Kalau Anda buka undang-undang
Adminduk, atau kalau dipanjangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Coba Anda buka itu, Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ada pasal yang mengatur tentang pengakuan dan pencatatan putusan perceraian di luar negeri. Berarti boleh, cerai di luar negeri itu boleh. Sepanjang, nah itu tadi, prinsip nasionalitas itu diperhatikan. Jadi misalnya beberapa negara membolehkan orang bercerai bahkan tanpa alasan sama sekali. Ya, ayo kita sepakat cerai. Ya, cerai. Permasalahannya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 untuk syarat-syarat perceraian itu sangat terbatas. Jadi harus ada cekcok yang terus-menerus, ya, ada sakit, gitu. Nggak boleh dipakai alasan karena kesepakatan, nggak bisa. Seperti itu. Jadi misalnya WNI yang berdomisili di Belanda, kemudian mereka ingin bercerai di Belanda, ya boleh. Tapi supaya perceraian mereka nanti bisa diterima bahwa oh ya mereka sudah berstatus janda cerai atau duda cerai oleh hukum Indonesia, maka perceraian mereka memenuhi syarat Undang-Undang Perkawinan 74, walaupun WNI itu domisilinya dan cerainya di Belanda. Inilah prinsip nasionalitas. Ya. Harus sudah lewat masa idah dulu misalnya, sebelum kawin lagi. Ya, jadi perceraian pun juga harus prinsip nasionalitas. Permasalahannya, ini yang unik loh ya untuk perceraian. Kalau perceraian itu terjadi pada pasangan kawin campur. Kawin campur di sini bukan berarti kawin antar agama, bukan. Jadi definisi kawin campur itu Anda harus lihat di pasal 56 Undang-Undang Nomor 174. Kawin campur itu kalau menurut pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda warga negara. Ya, jadi mungkin orang-orang awam, bukan orang hukum, bilangnya orang kawin beda agama itu kawin campur. Oh ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Karena zaman dulu kawin campur itu termasuk kawin beda agama. Tapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 174, kawin campur itu definisinya terbatas, yaitu hanya perkawinan antara orang yang berbeda warga negara. Baik, jadi khusus untuk pasangan kawin campur yang karena berbeda warga negara, perceraian mereka sulit kalau hanya diterapkan semata-mata prinsip nasionalitas. Karena syarat perceraian menurut hukum nasional masing-masing negara itu beda-beda, saudara. Indonesia dan Arab itu paling cepat kalau untuk menceraikan. Paling cepat. Mungkin tidak mudah, tapi cepat prosesnya. Untuk laki-laki, cukup menjatuhkan talak. Ya, dia mentalak istrinya, ini khususnya kalau yang WNI beragama Islam. Ya. Memutuskan menjatuhkan talak, seketika itu, selesai itu, dia sudah statusnya duda dan sah untuk menikah lagi. Cerai. Kalau untuk perempuannya melewati idah, ya, idah tergantung apakah setelah 3 kali ya haid atau setelah melahirkan. Anyway, singkat. Di hukum nasional negara-negara Eropa, Belanda, Italia yang berbasiskan hukum Kristen biasanya, cerai itu tidak semudah itu, tidak secepat itu. Harus diputuskan dulu bahwa suami istri itu pisah meja dan ranjang. Kalau Italia itu minimum 3 tahun, Belanda 5 tahun. Baru setelah itu mereka secara hukum dianggap cerai dan boleh menikah lagi. Nah ini kan repot. Kalau pasutrinya itu adalah warga negara Italia dan satunya lagi istrinya orang Indonesia, misalnya. Si istri sudah lewat 3 bulan haid, sudah lewat idahnya, kawin lagi lah dia. Sementara suaminya nggak bisa kawin.
Dia lihat loh, kok istriku orang Indonesia, mantan istriku orang Indonesia sudah kawin, aku kan juga mau kawin lagi. Dia kawin lagi ya dipidana, dianggap poligami karena belum lewat 3 tahun bisa mitra ranjang. Nah ini yang menyebabkan untuk perceraian dari pasangan atau pasutri yang kawin campur beda warga negara sulit untuk diterapkan semata-mata prinsip nasionalitas. Kalau pasangan kawin campur itu sama warga negaranya, no problem prinsip nasionalitas. Tapi kalau beda ya ini yang terjadi akan menghasilkan yang disebut perceraian pincang. Nah itu kan nggak fair, padahal hukum itu kan tidak kayak, pokoknya aturannya gini sudah tutup mata, gitu ya. Tutup mata aturannya gini. Hukum itu kan juga untuk memberikan rasa keadilan seperti itu. Nah oleh karena itu untuk kasus pasangan beda negara, perceraian itu, kalau tidak digunakan prinsip nasionalitas, digunakan apa dong? Nah, akhirnya ada ini doktrin. Karena memang undang-undangnya nggak ada sih. Coba Anda cari Undang-Undang nomor 174 yang mengatur ini ya. Terus PP nomor 9 tahun 75, kompilasi hukum Islam, nggak ada pasal tentang itu. Hukum apa sih yang harus dipergunakan untuk menentukan kapan terjadi perceraian antara pasangan yang kawin campur beda warga negara. Sehingga digunakan, untuk sejauh ini masih digunakan jurisprudensi, doktrin, RUU HPI sudah mengatur. Masalahnya RUU HPI ini kan bukan sumber hukum ya. Anda masih ingatkan sumber hukum itu apa saja? Ya, bukan dasar hukum, sumber hukum. Perundangan, hukum kebiasaan, traktat, ya kan, doktrin, jurisprudensi itu sumber hukum. Lah, rancangan undang-undang belum jadi sumber hukum ya nggak bisa dijadikan rujukan gitu loh. Namun Bu Afifah tuliskan saja supaya Anda tahu bahwa ini konsepnya kalau HPI nanti ada undang-undang konsepnya seperti ini. Untuk saat ini dalam hal pasangan kawin campur untuk menentukan perceraian, kapan mereka cerai itu digunakan yang nomor 2 ini. Ya sudah kita pasrahkan saja pada hukum dari pengadilan yang mengadili perceraian pasutri beda warga negara itu. Ya, biasanya otomatis pengadilan yang mengadili perceraian pasutri beda warga negara itu ya biasanya itu sama dengan pengadilan di negara pasutri itu berdomisili. Kan nggak lucu kalau ada WNI kawin dengan WNA Jepang misalnya, ya kan? Domisili, mereka kemudian mengambil domisili nggak tahu di Singapura gitu. Terus habis itu mengajukan perceraian di Cina, apa hubungannya? Pengadilan Cina harusnya menolak karena itu kan nggak ada titik tautnya, gitu kan? Ya biasanya pengadilan yang mengadili perceraian itu ya otomatis biasanya pengadilan di mana pasutri tersebut berdomisili kan begitu. Jadi sejauh ini yang digunakan untuk menentukan sebagai dasar bahwa hukum apa sih yang digunakan untuk menentukan perceraian pasangan kawin campur beda negara itu ya hukumnya pengadilan yang mengadili perceraian tersebut. Kalau nggak percaya, nah ini sudah banyak pertanyaan ya. Habis ini saya buka pertanyaan sebentar. Tunggu sebentar. Untuk kasus perceraian yang mengandung unsur asing, kita bisa lihat, saudara. Ada banyak. Itu real, saudara. Ini. Bisa dilihat ya. Ini kasus real. Jadi ada pasutri BN Indonesia, ya, si istrinya warga negara Indonesia, suaminya Jepang. Kemudian mereka pindah ke Jepang, tapi setelah bertahun-tahun mereka menikah, ini dia, ya, menikah, mereka nggak rukun lagi,
si istri ingin pulang ke Indonesia, suaminya yang orang Jepang nggak mau tinggal di Indonesia, akhirnya ya cerai aja kan gitu. Akhirnya yang terjadi adalah mereka cerai di Jepang, bukan di Indonesia, saudara. Sekarang kan permasalahannya pada saat saya lupa entah si istri atau suami yang orang Indonesia kembali ke Indonesia, muncul pertanyaan, apakah perceraian yang sudah diputus dengan hukum Jepang di pengadilan Jepang itu akan diakui di Indonesia? Berarti apakah status saya sebagai orang cerai, janda cerai sehingga bisa kawin lagi dan sebagainya itu sah? Ini silakan Anda baca, bagus. Ternyata jawaban dari teori tadi, sepanjang sudah diputuskan sah menurut hukum di mana tadi? Hukumnya pengadilan yang mengadili perceraian. Ya sudah. Indonesia akan mengakui sah dia dianggap statusnya sudah janda cerai atau duda cerai. Pakai ini. Terus, kalau Anda lihat juga kasus berikutnya. Jadi, pasutri Amerika, warga negara Amerika dua-duanya, punya anak juga, warga negara Amerika, mereka ekspatriat, ya, tenaga ahli, yang domisili di Jakarta. Setelah 7 tahun tinggal di Jakarta, ya ada ketidakcocokan lah, cekcok gitu. Terus si istri ingin segera cerai saja. Terus mereka cerainya di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, dikabulkan. Ya bisa, cerai. Gitu. Jadi perceraian intinya bisa dilakukan di negara tempat mereka berdomisili. Tinggal masalahnya kan akhirnya pakai hukum apa. Jadi itu contoh-contoh real, gimana contoh-contoh real. Wah, kita nggak bisa menjelaskan satu persatu. Anda juga harus mau belajar sendiri juga ya, karena waktunya kan cuma daripada 1 jam. Baik, ini ada pertanyaan. Oke, silahkan kalau Anda juga mau mengajukan pertanyaan ya, raise hand atau nanti tanya, nanti Ibu Dian sebagai operator akan membantu. Baik, yo banyak sekali. Kalau nggak bisa, aduh. Jadi kalau enggak saya bisa ya, saya jawab secara tertulis insya Allah. Di sini. Angga Alexandra, pengaturan hukum orang beda agama. Wah ini masalah beda agama itu sungguhnya juga banyak ya, dan itu real. Saya jelaskan, saya di sini sama sekali tidak berbicara tentang agama ya, syarat agamanya per se, karena ini bukan kuliah misalnya agama Islam atau hukum Islam, tidak. Nah ini berdasar hukum saja, baik hukum formal maupun hukum yang dalam tanda petik hukum nasional. Jadi untuk hukum perkawinan beda agama itu sesungguhnya tidak ada satupun kata dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 itu yang melarang, tidak ada. Dan ini sudah pernah diuji di muka Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bilang sesungguhnya itu tidak merupakan masalah karena memang Undang-Undang Nomor 174 tidak ada kata-kata yang melarang. Tapi kemudian jadi sampai tahun 80, tahun awal-awal 90 itu perkawinan beda agama masih bisa dilakukan di muka pengadilan negeri, bukan otomatis bukan di muka pengadilan agama, tapi pengadilan negeri. Tapi pelan-pelan ya politik lah bercampur dengan agama itu terutama mereka-mereka yang konservatif menafsirkan pasal 2 ya, pasal 2 ayat 1 itu adalah bahwa Islam, terutama Islam itu tidak mengizinkan perkawinan beda agama. Baik, itu ceritanya. Dan itu kemudian diadopsi juga oleh pejabat di catatan sipil. Mereka tidak mau lagi menikahkan pasutri yang beda agama, sehingga solusinya ya banyak yang kemudian menikah di luar negeri. Nah, mereka yang menikah di luar negeri itu, terlepas apapun itu, yang tadi saya katakan, boleh kita menikah di luar negeri, itu hak asasi kita. Itu memang kemudian yaitu tadi kan harusnya berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 174.
yang pasal 2 itu tadi, yang kemudian ditafsirkan lebih lanjut oleh beberapa yang memang berpendapat bahwa Islam itu tidak mengizinkan kawin beda agama. Nah, di sana di Singapura di mana itu tidak mempermasalahkan itu, mereka tetap menyediakan orang untuk orang Islam ya diladeni gitu. Tapi mereka lebih menekankan pada sah secara formalitas. Nah, apa yang terjadi dalam praktek loh ya ini, dan itu silakan Anda juga baca. Jadi ini bukan pendapat pribadi Bu Afifah, memang prakteknya seperti itu, dan praktek kebiasaan itu kemudian kan juga menjadi sumber hukum, ya kan? Tidak tertulis. Sepanjang itu sudah sah di Australia. Dan sejauh ini sih pernikahan beda agama itu tidak dianggap sampai melanggar ketertiban umum. Kalau ketertiban umum itu sudah nggak bisa diudik-udik. Contohnya yang melanggar ketertiban umum itu perkawinan sesama jenis. Itu di Indonesia sampai detik ini masih dianggap melanggar ketertiban umum. Nah, kalau beda agama masih banyak orang Indonesia pejabat yang tutup mata sepanjang tidak dilakukan di wilayah Indonesia begitu. Setelah mereka melakukan perkawinan tak tahu beda agama itu di Singapura, Australia seperti itu, kemudian mereka mencatatkan sertifikat perkawinan yang sudah diperoleh ya di Singapura, Australia. Dicatatkan di mana? Di Kedutaan Besar Indonesia di Singapura maupun Australia atau Amerika manapun, di Kedutaan Besar Indonesia. Dan Kedutaan Besar Indonesia itu mencatat seketika itu Kedutaan Besar Indonesia itu kan dianggap sebagai perwakilan pemerintah di luar negeri. Ya berarti pemerintah Indonesia mengakui adanya pernikahan tersebut. Nah, itu. Jadi simpanlah bukti pencatatan sertifikat perkawinan kalian di luar negeri itu yang Anda catatkan di Kedutaan Besar. Karena Kedutaan Besar itu menerima pencatatan perkawinan tersebut yang dilakukan di luar negeri, ya, seketika itu dianggap Kedutaan Besar yang merupakan perwakilan pemerintah di luar negeri itu dianggap mengakui. Nanti dengan berkas sertifikat dari kantor catatan sipil Australia, Singapura yang menikahkan Anda, kemudian juga sudah bukti sudah dicatatkan dan diketahui Kedutaan Besar Indonesia di negara-negara tersebut, bawalah sertifikat dokumen-dokumen tersebut kemana? Ke kantor catatan sipil dan administrasi penduduk Adminduk dan Dukcapil, kantor kependudukan dan catatan sipil setempat di mana Anda berdomisili di Indonesia. Kalau di Malang ya di Dukcapil sana itu, dekat ke Panjen apa di mana itu. Berdasar Undang-Undang Adminduk, bukan Undang-Undang Perkawinan nomor 174, berdasar Undang-Undang Administrasi Kependudukan, 1 tahun setelah pasutri yang menikah di luar negeri itu kembali ke Indonesia, mereka wajib mencatat dan Adminduk pasti akan mencatat karena itu hak asasi manusia untuk perbuatan sipil mereka itu diakui negara. Kalau tidak gimana? Anak yang lahir dari mereka. Apa hak kita sih untuk bilang bahwa anak yang lahir dari perkawinan mereka yang dalam tanda petik sudah sah di Singapura, kemudian kita bilang, oh itu kan perkawinan nggak sah. Kalau perkawinannya nggak sah, terus anak-anak yang sudah lahir dari perkawinan tersebut terus jadi anak luar kawin gitu. Bu Afifah nggak tega. Saya nggak punya kewenangan untuk bilang, oh itu anak luar kawin karena ya itu nanti jadi Ruhut Sitompul kan. Hanya karena dia jatuh cinta pada perempuan yang lebih muda, dia menggunakan alasan bahwa perkawinan kami di Australia kan hanya sah menurut hukum Australia, tidak sah menurut hukum Indonesia. Pinter-pinternya Ruhut. Anaknya kan Down syndrome juga, sehingga dia seperti melepas tanggung jawab. Nah, untuk itu tidak semudah itu, saudara. Prinsip-prinsip hukum itu memang perlu ditegakkan, tapi kita melihat juga apakah ada pihak lain yang dirugikan. Biasanya yang dirugikan itu anak-anak, ya kan? Hanya semata karena oh ini perkawinan beda agama dilakukan di luar negeri, gitu kan?
Terus kita orang Indonesia seenaknya aja bilang, itu kan tidak sah. Nah, kalau tidak sah kan anaknya nggak sah semua. Apa tega? Itu biasanya menjadi para ahli hukum perdata internasional itu kalau menjawab permasalahan seperti itu, penjelasannya seperti ini. Ya. Memang ada mungkin interpretasi tentang pasal 2 Undang-Undang Nomor 174 itu yang strict seperti itu tentang agama. Tapi ya gimana lagi, realitas kita kan, kita hidup di negara yang plural ya, plural. Tetangga kita beda agama, terus kita jatuh cinta, terus mau apa? Itu mungkin jawaban saya. Jadi saya tidak ngomong agama ya, di sini ngomong tentang praktek, kebiasaan, dan undang-undang membolehkan undang-undang adminduk itu. Praktek di kedutaan besar biasanya juga menerima pencatatan. Kalau sudah diterima pencatatan pernikahan di Singapura, ya otomatis itu sudah diakui seperti itu. Yang penting prosedur formal ini dipenuhi. Itu mungkin ya jawaban. Selanjutnya tinggal 10 menit. Bu, saya Angga. Sudah ya Angga ya. Negara sivil. Ya, negara sivil law menganut prinsip nasionalitas. Terus negara common law menganut prinsip domisili. Terus lalu bagaimana bila BNI yang telah lama berdomisili di Amerika ingin melakukan perbuatan hukum sama di Amerika? Nah, jadi tetap saudara, kita berbicara tentang BNI, ya kan? Kita itu tetap berbicara tentang BNI, Intan Nur. Nah, BNI itu ya gini, kalau dia nggak ada rencana mau balik ke Indonesia, saudara, ya nggak ada rencana mau balik ke Indonesia, ya no problem. Nggak usah ngikuti prinsip nasionalitas, nggak apa-apa. Toh Amerika kan memang menganut prinsip domisili. Yang penting dia domisili di Amerika, ya yang dipakai hukum Amerika oleh pejabat Amerika sana. Ya nggak apa-apa. Kalau mereka nggak balik ke Indonesia, ya kalau mereka nanti balik ke Indonesia, terus ada sengketa salah satu pihak nakal, minta pembatalan. Oh, karena itu kan dulu tidak memenuhi syarat kecakapan menurut hukum Indonesia. Bubarlah kita. Kan gitu. Jadi ya tetap pakai jawabannya adalah harus sebaiknya mengikuti hukum nasional Indonesia. Nanti karena kalau kembali ke Indonesia, nah itu hidup lagi, dalam tanda petik hidup lagi hukum Indonesianya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya itu Intan Nur Aini, sebagai Komang Agus. Ya. Cara penyelesaian apabila seorang WNI terlanjur mengadakan kontrak dengan wanita yang berasal dari Arab. Kemudian terjadi cara penyelesaiannya. Ya damai yang terbaik ya. Bukannya begitu. Damai, makanya kan tidak semua sengketa ada di pengadilan, dibawa ke pengadilan. Kalau apalagi kontrak, saudara. Kontrak itu minggu lalu saya sudah sebutkan kan. Ya, yang memiliki yurisdiksi itu bukan hanya pengadilan. Bisa lewat arbitrase. Para pihak kalau sepakat boleh arbitrase. Karena kontrak itu ada prinsip freedom of contract. Jadi para pihak bebas memilih hukumnya sendiri, memilih tempat penyelesaian sengketa gitu. Ya misalnya mau diselesaikan di arbitrase, ya saya rasa bisa juga. Tapi kalau misalnya tidak pakai aturan yang standar begitu ya, standar. Gini saudara, pada prinsipnya ya memang kontrak itu bisa dibatalkan. Tapi sekali lagi Anda tahu ya bedanya bisa dibatalkan, dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Syarat kecakapan dalam kontrak itu adalah kalau tidak terpenuhi yang unsur kesepakatan dan unsur kecakapan, itu kontrak dapat dibatalkan. Biasanya untuk menghindari sengketa, para pihak tutup mata, gini ya, tutup mata aja. Jadi ya sudah nggak apa-apa, biar walaupun dia sesungguhnya nggak cakap, perempuan Arab itu nggak cakap, sepanjang dia ada niat baik dalam menjalankan kontrak ini diteruskan saja. Baru kalau ada masalah lah dimohonkan pembatalan. Karena permohonan pembatalan kontrak itu saudara Anda harus hati-hati. Bukan berarti habis pembatalan terus kita kipas-kipas loh ya. Bukan gitu. Pembatalan itu berarti kamu semua harus dikembalikan ke titik nol lagi, ke titik awal lagi. Anda yang tadi mengadakan kontrak dengan wanita Arab itu, dan sudah menerima uang misalnya, menerima jasa. Kalau kemudian Anda menuntut pembatalan, Anda harus mengembalikan jasa itu.
atau uang yang Anda terima dari orang Arab itu. Nah, kalau uangnya sudah habis, jasanya itu berupa ya kayak sewa Zoom begini, ya apa mengembalikannya? Nah, jadi juga tidak mudah, saudara, pembatalan kontrak di tengah jalan itu. Karena pembatalan kontrak itu berarti Anda sendiri yang membatalkan harus mengembalikan. Kalau tidak, Anda bisa dituntut dengan prestasi juga. Karena tidak mengembalikan apa yang sudah Anda terima. Itu artinya pembatalan. Ya, jadi memang lebih aman ya sejak awal lah Anda mengikuti hati-hati gitu loh. Para pihaknya memang cakap, Anda belajar juga, oh hukum nasional orang Arab ini memang membolehkan atau tidak. Itu memang cara yang paling aman untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Jadi sementara itu jawaban saya. Dinan, bagaimana jika sudah ada perjanjian dan para pihaknya bebas memilih menggunakan kemana? Nah, begini saudara, ini ya ada perjanjian. Jadi sekali lagi saudara, ini ya saya share di sini. Kecil. Ini kecil ya. Jadi untuk perjanjian saudara, yang kita bahas hari ini itu bukan perjanjian ya saudara, bukan perikatan. Jadi hukum yang berlaku untuk orang, kecakapan, perkawinan, perceraian, itu sudah fix, yaitu hukum nasional, titik. Jadi jangan dicampur aduk. Kalau perjanjian baru para pihak boleh memilih hukumnya sendiri, freedom of contract. Jelas ya. Tapi ini kita berbicara misalnya kecakapan untuk melakukan kontrak. Kecakapan itu bukan bagian kontraknya. Yang Anda bebas melakukan perjanjian pilihan hukumnya. Itu hanya untuk akibat dari perjanjian itu. Misalnya salah satu pasal dilanggar ya. Nah itu gimana menyelesaikannya? Oh, kalau pasal itu dilanggar kita selesaikan pakai hukum Cina misalnya. Ya. Ternyata barang yang dikirim tidak sesuai pesanan. Hukum apa yang untuk menentukan ganti rugi? Hukum Cina. Tapi bukan tentang syarat sah, syarat material, tentang kecakapan seperti itu. Nah, itu hukum orang, saudara. Ya, bisa dibedakan di sini. Jadi ini tidak ada kuliah hari ini tidak ada kaitannya dengan perjanjian, tapi tentang hukum orang, termasuk kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk kontrak. Bagaimana dengan pasutri yang berbeda warga negara dan sedang berada di beda domisili? Wah, long distance relations. Oke. Berarti menggunakan hak pengadilan perceraian yang mana? Gitu. Nah, ini berarti Anda berbicara tentang yurisdiksi ya. Nah, bukan hukum yang berlaku, tapi yurisdiksi pengadilan yang mana ini? Nah, begitu. Untuk yurisdiksi, saudara, kalau kita strict mengikuti ketentuan di Indonesia, sesungguhnya ada, itu di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Ya. Jadi, kalau pasutrinya tidak diketahui, salah satu pasutrinya tidak diketahui di mana keberadaannya, itu gugatan cerai, ya, gugatan cerai itu diajukan di tempat pasutri yang berada di Indonesia. Saya lupa persisnya, bahkan dulu itu karena masih tahun 74 ya, awal-awal tahun 70, semua diselesaikan di Jakarta. Jadi kalau pasangan beda warga negara, misalnya beda warga negara, itu mau mengadakan gugatan cerai terhadap pasutrinya, pasangannya yang beda warga negara dan sedang tidak di Indonesia, itu harus di Jakarta. Tapi sepertinya sekarang dalam praktek itu sudah bisa diterima, perceraian itu diajukan di tempat tinggal dari pasangan yang ada di Indonesia. Ya tinggal nanti surat panggilan seperti itu harus dilewatkan ke Mahkamah Agung, ngerti ya? Dilewatkan ke Mahkamah Agung, nanti Mahkamah Agung melewatkan ke Kementerian Luar Negeri ya seperti minggu lalu. Gitu. Jadi untuk masalah yurisdiksi pengadilan mana yang bisa mengadili perceraian atas pertanyaan Kristiani ini, ya pengadilan di negara di wilayah tempat kedudukan pasangan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian, sayangnya Libert, seorang WNA Amerik, manajer operasional Amazon, kunjungan bisnis Jakarta, tinggal di Indonesia, membeli apartemen.
dimiliki Anton Salim, warga negara Korea. Nah, saudara, untuk jual beli itu ya, jual beli tersebut itu satu tentang perjanjian. Jadi ini Anda harus pinter dalam, Anda jadi hakim, ya, pengacara, ya. Anda harus tahu dulu, memilah kasus yang datang ke hadapanku ini kasus orang, di bidang hukum orang, atau di bidang hukum benda, atau di bidang perikatan. Sekarang mana Lutfia? Lutfia mana? Angkat tangan. Coba di-unmute. Iya, maaf Ibu saya. Ya, ya Lutfia, saya tanya ya saudara, untuk kasus seperti ini tuh ini adalah perkara kebendaan, ya karena ada apartemennya, perkara perikatan karena kontrak, atau perkara orang, perkara hukum orang tentang kecakapan. Menurut saudara apa? Kontrak, Ibu. Nah, kalau kontrak ya saudara, itu nanti mungkin baru kita bahas, bentar ya, ini saya minimalis. Oke, itu nanti baru kita bahas ini nanti pada, nih, ini dia. Ini pertemuan keberapa, enggak tahulah, walau-alam ya. Pertemuan ketiga atau keempat nanti akhir Oktober, ya di bidang perikatan saudara. Bisa dipahami. Ya, jadi hukum apa yang berlaku? Untuk hukum apa yang berlaku di bidang perikatan memang pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak. Tapi kalau nanti yang disengketakan itu adalah apartemen itu kan benda tetap. Nah, itu kita berbicara nanti minggu depan setelah hukum orang ini selesai. HPI yang berlaku di bidang hukum benda. Apalagi bendanya itu benda tetap. Itu digunakan prinsip lex re site. Apa itu? Nanti Anda baca sendiri. Lebih dulu kalau mau tertarik. Gitu ya. Oke. Jadi itu bukan materi hari ini, karena hari ini itu tentang hukum orang, tentang kecakapan. Terakhir ya Budian, sebentar satu pertanyaan lagi. Mohon izin pertama, Catherine. Apabila setiap orang berhak untuk menentukan di mana ia melangsungkan pernikahan, apa? Kemudian mengapa seperti yang Ibu katakan tadi bahwa negara yang berhak adalah hanya negara yang memiliki hubungan atau tidak tahunya. Begitu. Baik. Baik. Jadi untuk melangsungkan pernikahan, ya itu memang gimana ya? Terserah negara masing-masing. Kalau Singapura, ya, saya beri contoh Singapura. Indonesia malah fleksibel. Jadi dulu pernah ada artis kenamaan namanya Mick Jagger, ya. Mick Jagger itu penyanyinya Rolling Stones, nggak tahu Anda tahu nggak itu penyanyi Rolling Stone itu grup rock terkenal tahun 60-70-an ya. Nah, lead vokalisnya Rolling Stone itu namanya Mick Jagger. Datang ke Bali untuk tamasya beserta pacarnya seorang model terkenal Jerry Hall ya. Juga Amerika. Kalau si Jerry Hall itu Amerika, kalau si penyanyi Rolling Stone Mick Jagger itu warga negara Inggris. Mereka pacaran, datang ke Bali, menikah di Bali, ya langsung diiyakan gitu aja. Dibantu oleh pejabat di Bali. Kalau Singapura agak rumit. Singapura itu harus lebih dulu ada membuktikan secara formal sih, bahwa Anda ada titik pautnya dengan Singapura. Misalnya, Anda tinggal atau nyewa apartemen sebulan aja. Itu sudah dianggap Anda dalam tanda petik domisili di Singapura untuk menciptakan titik taut itu, sehingga Singapura itu tidak hanya dijadikan tempat untuk pelarian gitu, untuk pasutri nggak bisa kawin di negaranya, kawin di Singapura gitu. Jadi Singapura menerapkan syarat itu. Nah itu semua tergantung hukum setempat. Kalau itu kan memang hukum formalitas ya. Kalau Australia itu syaratnya tinggal nggak tahu membayar sekian ribu dolar gitu, ada masuk ke bank di Australia untuk menunjukkan bahwa mereka ada titik tahu karena mereka memiliki bisnis atau apa. Jadi untuk itu ya memang untuk masalah pernikahan ini ya susah-susah gampang gitu. Nah itu makanya nanti Anda jadi lawyer, kalau klien-klien Anda tanya aku nanti mau kawin di mana ya Anda cari-cari ya negara yang kira-kira formalitasnya mudah untuk melakukan pernikahan di luar Indonesia. Begitu.
Jadi misalnya Singapura itu ya syaratnya nyawa apartemen 1 bulan. Dianggap sudah ada titik tautnya dengan Singapura. Sesimpel itu. Kira-kira itu ya. Silakan Anda baca juga. Jadi ini saya mau ngobrol yang sesuatu yang tidak mestinya. Sebentar ya. Ada JNE. Halo, sebentar. Saya tak panggil suami saya. Marco! Sebentar, Pak. Iya, sebentar ya. Ya, sebentar. Marco. Oke. Jadi ini suami saya sudah. Jadi ini toh juga sudah lewat 4 menit. Jadi intinya prinsip-prinsipnya itu Anda pelajari prinsip nasionalitas ya. Kita lanjutkan minggu depan. Nah, ngobrol yang terakhir tanya jawab itu lebih banyak untuk prakteknya gimana ya. Praktek kadang tidak harus sama dengan prinsip. Tapi Anda sebagai student sekarang ini mempelajari prinsip dulu. Jadi minggu depan kita sebentar ya. Kita lanjutkan dengan hukum orang yang selanjutnya yaitu pewarisan dan seterusnya sampai selesai. Baik, mungkin kita akhiri ya. Sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Ini saya juga bingung ya kalau ngajar di rumah itu ya itu ada tamu. Minta maaf. Oke, saudara, terima kasih perhatiannya. Sama Bu Afifah. Bu Ula. Terima kasih Bu Ula. Terima kasih Terima kasih banyak, Bu. Ya, sampai bertemu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Masih Bu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Bu. Bu. Ya, Terima kasih Bu. Assalamualaikum. sehat-sehat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Bye. Makasih, Bu. Matur nuwun Bu Afifah. Ya, sudah dikumpulkan ya Bu. ininya, kuesioner. Bye. Bu Afifah matur nuwun Ibu. Dalam izin live. G. Video yang minggu lalu sudah saya ya. Ibu sudah Videonya dipelajari. sudah. Matur nuwun. Monggo Ibu. Ya, sama-sama. Bu Dia. Bye. Monggo nggih. Bye. Terima kasih Bu Afifah. Saya izin live. Sehat-sehat ya Bu Afifah, keluarga. Iya, sehat jeng. Jenengan di rumah ya? Iya, saya di. Oh ya. Nanti kita gampang untuk misalnya mau belajar di luar jam yang resmi ini kita bisa lewat Zoom atau gimana ya. Moga-moga bisa ngikuti ya kuliah saya. Jeng Cindy. Saya berusaha menggampangkan gitu aja materinya. Nggih, Jeng, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Afifah. Ya Bu Dian. Maaf ya Bu Dian, agak lama. Ya Ibu. Ya, jadi videonya nanti seperti biasa nggih Bu di linknya. Terus untuk tanggal 29 saya nulis sendiri ya.